Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi dalam diskusi kali ini, yaitu di kelas Filsafat Hukum Islam C dengan tema tinjauan filosofi terhadap hukum puasa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu 1. Muhammad Sofan Jupri NIM 1118104, 2. Muhammad Saif Ali NIM 1118105, 3. Iski Nur Ferliana NIM 1118107, dan yang keempat yaitu Mara'atul Ulfa NIM 1118109. Submateri yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa adalah kebutuhan umat manusia, namun pelaksanaannya sangat intim dan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu kala, semua umat manusia yang beragama diperintah untuk menjalankan ibadah puasa meskipun waktunya berbeda-beda. Dan semua cara puasanya adalah sama, yaitu dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan hawa nafsunya. Semua manusia yang ingin dirinya baik membutuhkan latihan berpuasa. Secara historis, puasa merupakan sarana peningkatan kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berlangsung sekian lama dalam seluruh ajaran agama samawi. Puasa yang telah mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan sisi kebaikan umat terdahulu yang kemudian ditetapkan dalam syariat Islam sampai umat akhir zaman. Mutawalli Sya'rawi menyimpulkan bahwa syariat puasa telah lama menjadi pondasi penghambaan atau rukun ta'abudi kepada Allah dan merupakan instrumen utama dalam pembinaan umat terdahulu. Poin B yaitu dasar hukum puasa. Secara falsafah puasa pasti akan timbul pertanyaan berupa ontologi tentang apa dasar hukum puasa, yaitu berupa wajib, sunnah, makruh ataupun haram, kemudian epistemologi bagaimana dan aksiologi untuk apa kita mengerjakan puasa. Nah, dasar hukum puasa itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu wajib. Itu dasar hukum puasanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu dasar hukum sunnah, yaitu berupa puasa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan niatan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai keridhoannya. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi, yaitu barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Yang kedua yaitu puasa Asyura, itu terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, yaitu puasalah kamu pada hari Asyura dan janganlah kamu menyamai orang-orang Yahudi. Puasalah kamu sehari sebelumnya dan hari sesudahnya. Yang C yaitu sesungguhnya Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu ketika Nabi ditanyai mengenai hal itu, Nabi bersabda, sesungguhnya amalan manusia diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini menjadi dasar hukum sunnah, yaitu pada puasa Senin Kamis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Usamah ibn Zaid. Yang keempat yaitu yang poin D, itu ada hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Ini tentang puasa Arafah. Telah menceritakan kepada kami Hisam ibnu Ammar, itu berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Hamzah dari Ishaq ibnu Abdullah, dari Iyad ibnu Abdullah, dari Abu Sa'id Al-Hudri, dari Qatadah ibnu An-Nu'man. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa mengerjakan puasa Arafah,
maka akan diampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Dasar hukum yang ketiga adalah haram. Hadis riwayat Muslim, Umar radhiyallahu anhu berkata, 2 hari Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa, yakni puasa di hari Idul Fitri dan hari di mana kamu makan dan kurban. Nah, di sini dipakai untuk dilarangnya berpuasa di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha. Lalu yang kedua adalah hadis riwayat Tabrani. Hal ini Rasul telah mengutus orang penyuruh yang menyampaikan pesan, janganlah kamu berpuasa di hari-hari ini, maka sesungguhnya hari-hari itu hari makan dan minum beserta keluargamu. Hadis ini dipakai sebagai dasar hukum dilarangnya berpuasa di hari tasyrik. Lalu yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah di mana haidnya perempuan tidak melaksanakan sholat dan tidak pula berpuasa, maka hal itu kekurangannya dalam beragamanya. Hadis ini dipakai untuk dilarangnya wanita yang masih nifas atau masih dalam keadaan haid untuk berpuasa. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, Allah telah berfirman, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah bagimu maha penyayang. Dasar hukum ini dipakai bagi seseorang yang dalam keadaan kurang enak badan atau lagi dalam keadaan sakit, maka dan ketika beliau puasa akan membahayakan, di sini dia dilarang untuk berpuasa. Dasar hukum yang terakhir adalah makruh. Barang siapa berpuasa menahan, maka neraka jahanam akan disempitkan baginya sebanyak sekian. Beliau, Nabi SAW memberi isyarat bilangan 90 dengan jarinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu dasar hukum yang terakhir adalah dari Juwairiyah bin Haris radhiyallahu mengatakan bahwa Nabi SAW masuk padanya pada hari Jumat di mana ia sedang berpuasa. Beliau bersabda, apakah kemarin engkau berpuasa? Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, apakah besok engkau berpuasa? Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, berbukalah. Maka ia berbuka atau tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah puasa. Puasa sangat banyak mempunyai hikmah dan efeknya atau pengaruhnya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Berikut hikmah dalam menjalankan berpuasa. A. Tazkiyah al-nafsi atau membersihkan jiwa. B. Puasa juga dapat menyehatkan badan. C. Puasa dapat mendidik iradah atau kemauan. D. Puasa dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. E. Puasa dapat melatih diri untuk berusaha menjadi lebih baik. F. Puasa mengajarkan untuk hidup lebih sederhana. G. Dapat membuat manusia menjadi insan yang lebih bertakwa. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.